anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali hari ini, hari Minggu tanggal 8 November 2020, Lause Sura bisa menyapa kalian semua di rumah. Semuanya sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Jangan lupa Alkitab dan juga kotak persembahan disiapkan dulu ya. Terus, kalau ada yang masih pegang mainan, gadget, bisa disimpan dulu supaya kita bisa fokus waktu beribadah. Oke? Yuk, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami selama 1 minggu hingga pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu diikuti dengan Ayo, Ayo, Ayo. Semangat ya. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, ingatkan anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukarela. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, buahkan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Anak-anak, sekitar 2 minggu lalu, Lause dikirimin video. Isinya, salah satu anak sekolah minggu Lause yang lagi menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Wah, Lause seneng banget liatnya. Anak-anak, tetap semangat memuji Tuhan ya. Gak cuma di hari Minggu, di hari-hari biasa juga. Tuhan pasti senang mendengar puji-pujian kalian. Dan nyanyian kita juga akan menguatkan kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan. Yuk, Lause ajak kalian tetap berdiri, kita sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus Besertaku. Pakai gaya, oke? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada.
Anak-anak, Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi Lause dan mengasihi kamu semua juga. Apapun keadaan kamu, apapun situasi kamu sekarang, Tuhan Yesus tetap dan selalu mengasihi kamu. Tahu dari mana? Alkitab yang mengajarkannya kepada kita. Yuk, supaya kita terus ingat akan kasih Tuhan pada kita sama-sama kita nyanyiin lagu Jesus Loves Me, This I Know. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan Dia ingin kita juga mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Tema kita hari ini adalah Loving the Unlovable. Kita mau belajar taat perintah Tuhan untuk mengasihi semua orang, bukan cuma orang-orang yang baik sama kita, tapi juga termasuk mereka yang bersalah kepada kita. Lalu saya mau ajak anak-anak menyanyikan sebuah lagu yang diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu semua, saya percaya kalian masih setia beribadah online kepada Tuhan setiap hari minggu ya. Nah, hari ini kalian ketemu lagi sama Lause Cynthia. Mau dengarkan firman Tuhan kan? Untuk sekolah minggu yang ibadah tanggal 8 November 2020 di kelas besar.
Lause yakin kalian sudah membawa Alkitab. Nah, sekarang saatnya kita siapkan hati. Kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau tenangkan kami walaupun kami tidak bertemu muka. Kami percaya Engkau menjaga kami, menyertai kami, sehingga di tempat kami masing-masing kami tetap bisa sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman yang akan disampaikan Lause. Tuhan pimpin tiap kami, biarlah kami tidak hanya mendengar, kami mau mengerti. Dan tidak hanya mengerti, kami mau melakukannya. Tuhan tolong setiap kami. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini PowerPoint kita adalah I will bless even those who do wrong to me. Jadi artinya apa? Aku akan memberkati bahkan terhadap orang yang bersalah kepadaku. Nah, kalian langsung mau nanya, apa reaksi kalian kalau melihat ini? Geli kan? Ih, langsung juga geli. Pasti pada menghindari, nggak mau pegang, nggak mau injek kan? Itu refleks dari kita ya. Nah, apalagi kalau kita lihat yang ini. Wah, dari jauh aja kita udah tutup. Aduh, ini pasti baunya nggak enak, nyengat, betul kan? Pasti ini tangan tanpa disuruh langsung nutup hidung, betul kan? Nah, kalau kita tiba-tiba tanpa sengaja kesenggol atau kepegang panci panas, langsung gimana? Au! Wow, sakit. Spontan. Mungkin ada yang langsung nangis. Nah, itu respon dari kita semua itu ada seperti itu. Sekarang langsung mau nanya lagi. Gak apa, kalau kalian dicubit sama temen, apa yang menjadi reaksi kalian? Iya, ada yang kesakitan, langsung sampai nangis. Ada yang langsung bales cubit, kalau bisa diputer sampai temennya yang sakit nangis. Ada yang diam, tapi marah dalam hatinya, mau ngadu ke seluruh dunia bahwa habis dicubit sama si temen yang ini. Nah, apalagi kalau kalian dipukul, ditonjok, apa reaksi kalian? Gampang kan? Pasti kalian mau balas tonjok, bukan? Nah, itu adalah reaksi kalian ya, reaksi kita semua. Dan itu sebagai manusia kadang-kadang kita lupa bahwa reaksi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita coba ya, lihat apa yang diajarin Tuhan dengan membaca di Matius 5 ayat 44 ya. Semua buka Alkitab di Matius pasal 5 ayat 44. Oke? Yuk kita baca sama-sama dari Kasihilah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ayat hafalan kita ya. Nah, apa yang dikatakan sebagai anak Tuhan? Kita harus mengasihi musuhmu. Bagaimana ya mengasihi musuh itu ya? Kita sudah ada reaksi, refleksi seperti tadi. Sebagai manusia lihat bau tutup hidung, lihat dicubit mau balas cubit. Tapi Tuhan bilang tidak. Kita harus mengasihi musuh kita. Berdoa sama orang yang menganiaya, yang melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Artinya Tuhan bilang kalau orang mencubit kita, kita jangan balas cubit. Kalau kita dipukul, juga tidak balas pukul. Karena Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Berdoa untuk orang-orang menganiaya kita. Itu yang dipesankan di ayat hafalan ini ya. Nah, anak-anak jelaskan ya. Jadi sekarang kita coba hafalkan ya. Kita hafalkan, kita baca dulu sekali sama-sama. Nanti Lause hilangkan beberapa kata. Ini hanya 9 kata ya, jadi kalian pasti bisa, anak-anak kelas besar ya. Habis itu next kita akan hilangkan semua, oke? Oke, yuk kita baca satu kali lagi. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa? Oke, sekarang kita hilangin ya kata-katanya beberapa. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44. Ayo, kasihilah, ya, dan berdoalah bagi, ya, yang
Kamu, betul ya. Oke, sekarang hilang semuanya. Kita bacakan sama-sama. Lausu percaya kalian di sana, di rumah masing-masing bisa membacakannya, menghafalkannya. Oke, tutup semua Alkitab ya. Ingat, kita mau menghafalkan. 1, 2, 3. Yes, very good ya. Oke. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari Perjanjian Lama, dicatat di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 17. Kita hari ini mau belajar dari seorang anak kecil ya. Anak kecilnya mungkin sebesar kalian, seorang anak perempuan yang bisa menjadi berkat saksi buat Tuhan di negeri orang dan mengampuni musuhnya. Jadi sesuai tema kita, sebenarnya kita hari ini adalah loving unlovable ones ya. Nah, yuk kita baca sama-sama ya di ayat 1 dulu. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, kalian tahu sakit kusta itu seperti apa? Sakit kusta itu adalah penyakit yang merusak badannya manusia itu, kulitnya hancur dan belum ada obatnya ya. Nah, coba kita lihat hubungan Aram dan Israel. Lihat dari peta ini kita bisa melihat bahwa Aram dan Israel itu dipisahkan dengan Sungai Yordan ya. Oke, apa yang terjadi? Kita lanjut dengan ayat kedua ya. Yuk kita baca sama-sama. Kalian baca di rumah ya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, di dalam ayat ini kita mengerti bahwa anak perempuan ini adalah tawanan dari negeri Israel. Artinya apa? Artinya bangsa Aram, orang Aram habis menyerang negeri Israel dan membawa tawanan. Tawanan ini adalah orang-orang yang masih tertinggal yang belum mati ketika mereka diserang sama musuh. Nah, kalian kalau nonton ya film-film peperangan zaman dulu itu pihak kalah yang perang itu akan jadi tawanan orang yang menang ya. Nah, emang nggak diperjelas di Alkitab bagaimana keadaan si anak perempuan saat ditawan ya. Tapi langsung bisa ngebayang ya, seorang anak kecil dibawa pasti tanpa ada orang tuanya. Orang tuanya di mana? Entah masih hidup atau terbunuh di saat perang ya. Waktu diserang sama prajuritnya Panglima Naaman ya. Dan ketika dibawa ke situ sebagai budak ya, dijadikan budak tanpa orang yang dikenal, masih kecil, selama di perjalanan belum tentu dia mendapat perlakuan yang baik. Mereka diikat ya, tangannya diikat, mungkin kelaparan, haus, itu mereka nggak bisa mengeluh, tergantung yang menawan mau kasih makan kapan, kasih minum kapan. Nah, sampai di sana bukan menjadi dapat kehidupan yang baik, jadi seorang budak. Kalian tahu budak? Budak itu adalah orang yang tidak punya hak tentang dirinya sendiri ya. Dia hanya melayani dan melayani. Mereka lebih derajatnya sama sekali tidak ada hak untuk berbicara dan tidak ada yang namanya dikasih upah ya. Nah, ini itu anak ini kehilangan segala-galanya dan harus melayani istrinya panglima yang telah menghancurkan negerinya itu. Nah, sebelum kita baca ayat 2 itu, coba kita bayangkan ya, sebagai penderitaan sebagai anak kecil yang dibawa sebagai tawanan itu. Karena perbuatan prajurit Aram ya, yang dipimpin Panglima Naaman, tiba-tiba dia dengar, wah, Panglima ini sakit kusta, berarti adalah suami dari nyonyanya. Apa menjadi reaksinya? Pasti ya, kalau dia masih dendam sama si Panglima ini, sebel sama orang Aram, dia bilang, syukurin. Pasti Tuhan telah membalas kejahatan dia. Atau dia bilang, wah bagus dia kena batunya. Si Naaman sakit kusta, sakit yang tidak ada obatnya. Biarkan dia menderita dan dia tidak bisa sembuh. Ya,
Apakah seperti itu reaksi si anak perempuan itu? Coba kita baca ya di ayat ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia tidak menendam. Dia malah ingat ada seorang nabi di negeri dia yang bisa menyembuhkan penyakit kusta majikannya. Majikannya yang tidak pernah memperlakukan dia baik, tapi dia malah mengasihinya. Tuhan mau kita semua, anak-anak yang di rumah juga belajar seperti anak perempuan nih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ingat ayat hafalan tadi? Oke. Nah, kita lanjut ya. Apa yang dikatakan selanjutnya adalah di ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Ya. Nah, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, anak-anak, kalian lihat ya. Jadi Naaman yang mendengar cerita anak kecil itu, dia pergi memberitahu raja. Raja tahu secara aturan birokrasi mereka harus membuat surat untuk meminta Raja Israel menolong Naaman yang sakit kusta ini, ya, supaya Raja Israel menolong Panglima Naaman sembuh. Tapi apa yang dilakukan sama Raja Israel? Kita tahu, dia juga tahu kok penyakit itu kusta nggak ada obatnya. Apa-apaan? Kenapa si Raja Aram mengirim orang sakit kusta kepada aku? Emangnya aku Tuhan, kata dia, bisa menghidupkan dan mematikan orang? Dia nggak bisa, katanya. Nah, dia sampai mengoyakkan pakaian itu, berarti dia sangat marah sekali. Dia pikir nih cari gara-gara nih ya, mau ajak perang tapi caranya begini gitu. Coba kita baca lagi apa yang terjadi di ayat 8 ya. Segera setelah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, Nabi Elisa mendengar dan meminta Naaman datang ke dia. Oke, lanjut kita lihat ke ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya ya, sebagai pejabat tinggi ya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Apa yang disampaikan Nabi Elisa kepada Naaman? Oke, kita lihat lagi ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukanlahkah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari sungai yang di Israel? Bukankah aku dapat di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah Naaman dengan panas hati. Loh, kenapa ya Naaman gak senang? Ingat, anak-anak, Naaman itu panglima perang yang hebat. Dia datang jauh-jauh membawa surat raja, sebagai wakil raja datang ke Elisa. Didatangin pun enggak, diketemuin pun enggak, malah disuruh hanya pembantunya aja, nih kasih tahu ya Sumandi. Dia merasa tersinggung ya. Saya ini
nggak diberi hormat sama Nabi Elisa. Apa sih suruh mandi? Emangnya sungai saya di sana nggak ada yang cukup bagus untuk menyembuhkan penyakit saya? Kenapa harus di sungai mereka? Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Di ayat 13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Nah, pegawainya juga coba membujuknya ya supaya dia mau. Sebagai panglima besar yang selalu menang perang, yang merasa gengsi, yang merasa disepelekan, tetap mau menjalankan karena ini nggak ada ruginya dan penyakit kustanya sudah tidak ada obat. Nah, dicoba ya, mau coba nggak ya? Coba kita lihat di ayat 14. Oke, di ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi kita tahu cerita akhir ini Naaman sembuh. Kulitnya seperti seorang anak ya, pasti bersih, licin kembali tanpa ada bekas dari penyakit kusta. Hanya mengikuti abdi Allah yang mengatakan bahwa dia harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Wah, senang kan dia? Dia senang. Terus apa yang dilakukan? Di ayat 15 dan 16-17 kalau kalian baca dilanjutkan. 15 khususnya dia mengakui kehebatan Tuhan dari bangsa Israel. Coba kita baca ya yang nomor 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ya, jadi Nabi Elisa didatangkan lagi sebagai ucapan terima kasih. Naaman mau memberikan sesuatu. Nah, yang pasti Naaman mengakui ya hanya ada Allah di negeri Israel. Suatu hal yang sangat menjadi saksi bagi kita semua ya, karena Naaman bukan anak Tuhan. Nah, di 16-17 kalau kita membaca kelanjutannya bahwa pemberian yang mau diberikan sama Naaman ditolak sama Nabi Elisa karena ini adalah perbuatan Tuhan, dia bilang ya. Nah, poinnya adalah hari ini ingat ya, kita akan belajar loving the unlovable. Jadi kita belajar dari anak kecil ini ya. Coba kita pikirkan ya, kenapa anak kecil perempuan ini yang menjadi tawanan, jadi budak, mau menolong Panglima Naaman yang telah menghancurkan negerinya, menghancurkan keluarganya, menghancurkan bangsanya ya. Coba kita pikir. Nah, ada 3 hal yang membuat dia mau melakukannya. 1, anak ini mau menjadi saksi buat Tuhan ya. Ayat 15 tuh tadi kita udah baca, dengan perbuatan, dengan apa yang dia lakukan, yang keberanian dia ya mengatakan untuk pergi ke negerinya untuk ketemu nabi yang bisa mengobati Naaman. Dia itu menjadi saksi dan Naaman mengakui hanya ada Allah di bangsa Israel di permukaan bumi ini ya. Seorang panglima yang hebat mengakuinya. Kemudian apa lagi yang dilakukan anak ini adalah berkat bagi orang lain. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada ya. Jadi anak ini menjadi berkat tidak hanya kepada orang yang dia suka, yang sayang, tapi terhadap musuh, orang yang telah membuat dia menderita, dia juga menjadi berkat ya. Kita belajar anak perempuan ini sangat anak yang setia dan percaya pada Tuhan ya. Dan nomor 3 adalah karena dia percaya imannya kepada Tuhan ya. Dia percaya bahwa Tuhan mengasihinya walaupun tawanan, dia tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan dia mau kita termasuk anak ini untuk mengasihi musuhnya
Iman ini dia membuat dia berani mengatakan kepada istri Naaman. Siapa dia? Tapi dia berani mengatakan karena dia punya iman kepada Tuhan. Ya, oke, anak-anak. Sekarang kita udah mendengar Lause cerita tentang si anak kecil ini yang telah berbuat sesuatu yang begitu menyasi saksi buat kita semua ya. Dia mengasihi musuhnya. Nah, sekarang Lause mau tanya, ada nggak orang yang kalian benci? Ada nggak ada yang jahat sama kalian? Ya, ada yang selalu mencari gara-gara bikin kalian marah. Di usia kalian, Lause yakin kalian pernah ya, kalian pernah ada yang seperti ini. Nah, sekarang Lause mau nanya ya, ada 4 keadaan berikut ini, mana yang menurut kalian paling susah? 1, sayang sama orang yang sayang kepada kita. Contoh, orang tua, saudara, mereka sayang sama kita, kita sayang balik. Nomor 1. 2, kita saling memberi. Teman kasih kita kado, kita kasih kado lagi. Teman baik sama kita baik sama dia. Susah nggak? Nah, ini nomor 2 keadaan. Nomor 3, kita baik memberi bantuan kebaikan kepada orang yang kita nggak kenal. Misalnya anak-anak ke panti jompo atau ke panti asuhan tuh kan nggak kenal. Tapi kita membuat kebaikan buat mereka, termasuk kepada orang-orang yang mungkin pengemis, jalanan gitu ya. Nah, ada satu lagi, mengasihi, mendoakan orang yang jahat sama kita. Nomor 4. Mana yang paling susah menurut kalian? Nah, bener kan? Nomor 4, bener. Itu paling susah. Senyum dibalas sama senyum, itu gampang dan biasa ya. Orang nggak mau senyum sama kita tetap balas dengan senyum juga bisa, masih bisa kita lakukan. Tapi kalau kita pernah disakiti, tapi kita harus tetap balas dengan senyum, itu baru luar biasa ya. Jadi kalian sudah mendengar cerita hari ini, kita harus mengasihi musuh kita. Ini adalah kelanjutan apa yang diceritakan Lause Lina Loka minggu lalu ya. Lause Lina Loka men-sharingkan firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni. Setelah mengampuni, kita bisa mengasihi musuh kita ya. Sekarang Lause memberikan kalian challenge, tantangannya. Minggu ini kalian coba mencari tahu lagi, merecall balik siapa sih yang pernah menjadi musuh kalian. Ya, siapa sih teman, saudara, atau orang yang pernah menyakiti hati kalian? Ya, kita harus mengampuni dia. Siapa sih orang-orang yang sering membuat kalian marah? Ya, atau teman-teman kalian yang menganiaya kalian, yang menggosipin kalian, membuat kalian selalu terasa seperti dibully. Nah, kalian recall back semua itu. Ya, saatnya kita belajar bisa mendoakan mereka ya, mengampuni dan mengasihi mereka ya. Jadi doakan supaya mereka Tuhan berbelas kasihan, memberkati mereka biar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia ya. Dan Lause yakin kalian pasti bisa. Yuk, kalian anak-anak yang luar biasa. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar bagaimana seorang anak kecil Engkau pakai untuk menjadi saksi di negeri orang, walaupun dia sebagai tawanan, walaupun dia harus melayani orang yang telah membuat hidupnya sulit. Tuhan, kami mau belajar seperti anak perempuan ini. Kami tidak hanya mengampuni, tapi kami mau mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Kami tahu kami tidak sanggup kalau tidak ada pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah menolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Biarlah kami bisa Tuhan melepaskan semua apa yang menjadi benci, dendam yang di dalam hati kami. Sebaliknya kami membalasnya dengan mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan biarlah Tuhan yang menolong kami semua. Bisa kami melakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita hari ini sudah belajar untuk mengasihi dan memberkati semua orang, termasuk orang-orang yang bersalah kepada kita. I will bless even those who do wrong to me. Gak gampang ya, tapi kita punya Tuhan yang memberikan kita kekuatan.
Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kotak persembahannya sudah disiapkan ya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Sepertimu Yesus. Biarlah kita minta Tuhan menolong kita untuk membentuk kita hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerima persembahan kami. Dan tolong kami juga untuk belajar mempersembahkan bukan hanya materi, tetapi juga hidup kami untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hari demi hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema kita hari Minggu depan, tanggal 15 November adalah All Around Us. Apa sih maksudnya? Ditunggu minggu depan ya. Anak-anak, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih, diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, tetap semangat. Dan jangan lupa, praktekkan mengasihi kepada orang-orang di sekeliling kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya.